Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tashilul Amsilah. Jika pada video-video sebelumnya telah kita bahas terkait dengan kalender atau penanggalan, baik itu penanggalan Masehi maupun penanggalan Hijriyah, beserta juga perhitungan posisi hilal untuk penentuan awal bulan Qomariyah, yaitu awal bulan dalam kalender Hijriyah. Maka pada video kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terkait dengan awal waktu-waktu sholat. Nah, pembahasan dalam kitab Tashilul Amsilah terkait dengan waktu sholat ini dimulai pada halaman 61. Di sini dalam kitab Tashilul Amsilah ini ada dua macam perhitungan waktu sholat. Pertama, perhitungan dengan menggunakan acuan kalender atau tanggal dalam penanggalan Hijriyah. Yang kedua adalah perhitungan waktu sholat menggunakan tanggal dalam penanggalan Masehi. Pertama kita bahas dulu yang menggunakan kalender Hijriyah. Perhitungan waktu sholat menggunakan kalender Hijriyah ini menggunakan data-data yang seperti kita gunakan dalam hisab posisi hilal yang kemarin. Nah, perhitungannya nanti pakai logaritma. Tapi tidak perlu kita repot pakai daftar logaritma, tidak perlu mencari angka-angka kecil dalam daftar logaritma, karena logaritma dalam perhitungan ini sudah dirumuskan dalam kalkulator. Oleh karena itu, kita nanti pakai alat kalkulator saja. Langkah pertama seperti biasa di sebelah kiri kita sajikan ringkasannya. Langkah pertama adalah menghitung Darujatus Syams. Darujatus Syams ini sama dengan perhitungan untuk mencari tul syams yang kemarin atau bujur matahari. Langkah-langkahnya seperti pada halaman 63, contohnya pada halaman 63 di sini, yang dicari tanggal 19 Jumadats Tsani tahun 1434. Pakainya pakai tahun tam dan juga bulan tam. Tanggalnya tetap, terus kemudian bulannya jadi Jumadal Ula, terus tahunnya jadi 1433. Kita cari dalam tabel pertama, tabel tahun majmu'ah dulu, seperti yang kita gunakan dalam hisab hilal kemarin. 1400 yang tersedia 1410, nilainya untuk ayam tidak usah, yang diambil adalah wasatus syams dan juga khosohnya saja. Untuk wasatul komar, khosohnya komar, kemudian uktahnya komar tidak perlu. 1410 nilainya wasatus syams 403859 dan seterusnya ya. Terus untuk tahun mabsutohnya, kekurangannya yaitu 23 kita ambilkan dari tabel untuk tahun mabsutoh. 23 di sini 3, 2, 3, 1, 3, 1 dan seterusnya. Bisa langsung dijumlah sehingga nanti muncul yang hasilnya berupa tahun tam atau jumlahnya belakangan. Kalau dalam contohnya ini langsung dijumlah. Jadi dijumlah menggunakan kaidah seperti yang kemarin. Bahwa sawani atau detik ini maksimal 60 dakoik atau dakikoh, menit ini maksimal juga 60, darjah ini maksimal 30, kalau buruj maksimal 12. Dijumlah hasilnya 7, 23, 40, 30, dan seterusnya. Jadi tahun tam 1433. Selanjutnya bulan Jumadal Ula kita cari dalam tabel bulan. Jumadal Ula 4, 25, 52 dan seterusnya. Terus kemudian 19 kita cari dalam tabel untuk tanggal atau untuk ayam di sini ya. 0, 18, 43, 38 dan seterusnya. Dijumlah menghasilkan harokat atau data pergerakan matahari untuk zawal wasati. Setelah dapat untuk zawal wasati dikoreksi dengan fadlutul. Fadlutul ini jika perhitungan menghendaki untuk selain lokasi yang digunakan dalam tabel ini. Kalau yang kemarin dijelaskan bahwa data-data dalam tabel ini menggunakan mabda atau epoch kota Kediri, yaitu bujurnya 112 derajat. Kalau menghendaki lokasi yang lain, maka dicari fadlutulnya. Rumusnya fadlutul, seumpamanya mencari untuk Bojonegoro, maka rumusnya 112 sebagai bujurnya untuk mabda di tabel ini dikurangi dengan bujur tempat yang dicari. Dibagi 15. Setelah dapat nilainya ini berupa satuan menit, maka dicari dalam tabel untuk menit. Tabel untuk menit yang ini ya. Tabel untuk menit. Dapat itu saat. Karena ini contohnya adalah perhitungan untuk Kediri, maka tidak perlu 0, maka yang 0 saja. Tapi kalau ada nilainya fadlutul dicari di sini. Setelah itu dijumlah, ya, dijumlah lagi. Ini jumlahnya satu-satu ya.
dijumlah atau bisa dijumlah langsung juga bisa. Terus yang selanjutnya adalah dagoik tafawud. Dagoik tafawud dicari dalam tabel ini menggunakan buruz dan derjah dari wasatu syams. Nah, wasatu syams di sini. Di sini buruz derjahnya, oh iya, ini dijumlah dulu karena untuk mencari dagoik tafawud ini. 1 dan juga 8. Buruznya 1, terus kemudian derjahnya 8. Min 3. Di sini tafawudnya min 3. Dicari dalam tabel yang min 3. Ya ini, min 3. 7, 7, dan seterusnya ini. Oke, karena ini min, maka ini nanti dikurangi. Ini dikurangi. Hasilnya adalah harokat wasatiyah untuk zawal yang hakiki. Burujnya 1, 8, 16, kemudian 34. Setelah dapat untuk zawal hakiki, kemudian dicari hisotul matlub atau takdilnya. Nah, takdilnya ini pakai takdil untuk matahari. Takdil syams, takdil A0. Ini kemarin kan A ya. Pakainya B0, B0 yang ini. 924. Bujurnya 9, burujnya 9, terus derjahnya 24. Maka di sini 144 37 143 46. Ditakdil seperti yang kemarin. Ya. A yaitu ini 14437 dalam kurung dikurangi dalam kurung ini lagi terus kemudian dikurangi ini sama ya ini ya. Dikali dengan menit dan juga detiknya kosong. Hasilnya adalah 14354. Ditaruh di sini 14354. Karena tandanya di sini adalah positif, maka kemudian dijumlahkan. Dapat darajat syams atau tul untuk matahari. Selanjutnya, mencari bu'du darajah. Bu'du darajah ini adalah darajatus syams yang dihitung dari hamal dan juga mizan menggunakan kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah ini kaidahnya berbunyi apabila burujnya sur atau akrob maka darajatus syams ditambah dengan 30. Ini burujnya adalah 1 yaitu sur maka darajatus syams ditambah dengan 30. Oke, kaidah-kaidah ini diambil dari tabel untuk rubu ini ya. Nah, tabel untuk rubu ini. Nah, jadi kalau karena apa? Karena bu'du darajah ini dihitung dari hamil sama mizan. Maka kalau burujnya tur sama akrob, maka ditambah dengan 30. Ditambah dengan 30. Kalau jauzak sama kos ini dari sini, ya, maka ditambah dengan 60. Di sini 30, di sini 30. Dan seterusnya. Ya. Ini pengambilannya dari mirip seperti yang dicantumkan dalam rukuk mujayyad. Lanjut. Setelah dapat nilai dari bu'du darajah, kemudian yang dicari adalah mail awal atau deklinasi matahari. Nah, deklinasi matahari ini perhitungannya pakai logaritma. Logaritma ini karena operasi yang digunakan adalah perkalian. Logaritma ini penyederhanaan perkalian sehingga menjadi penjumlahan saja. Untuk aslinya logaritma ini biasanya kalau dalam kitab-kitab yang lama dicari pakai daftar logaritma. Nah, dicari pakai daftar logaritma. Tapi di sini sudah dirumuskan pakai kalkulator ya. Mudah sekali, tinggal kita ikuti cara-cara yang ada dalam kalkulator. Rumusnya mel awal ini log sin bu'du darajah. Nah, jadi logaritma dari sinnya bu'du darajah ditambah dengan log sin dari mel a'dzom. Nah, rumus aslinya ya sin bu'du darajah dikali sin mel a'dzom. Tapi karena pakai log, maka perkaliannya jadi penjumlahan. Kita praktekkan soal log sin. Log ini di sini, sin ini di sini. 40 derajat, kemudian 0 menit, 28 detik. Ditambah dengan 10, karena basisnya logaritma itu 10. Sebentar. Ini dikurang. Ini kurungnya kurang. Sama dengan 9 ya. 9,80. Ini kan ada kurung, ini ada kurung. Maka ditutup dengan 2 kali kurung. 9,80814 dibulatkan saja. Oke.
Ini sebenarnya langsung bisa ditambahkan ya, atau dicari satu-satu seperti ini. Tapi biar enak langsung ditambahkan saja. Ini dikasih dalam kurung, yang ini dikasih dalam kurung juga. Terus ditambah dengan ini logsin juga. Dalam kurung log, dalam kurung kemudian sin 23 nilai dari mail a'zam. Mail a'zam ini nilainya pasti, dan nilainya sudah ditentukan maksudnya 23, 27, kemudian ditambah dengan 10 dan ditutup kurung ya. Nah, ini ditambah, hasilnya ini ditambah dikurangi 10 karena ini sudah ditambah ya. Nah, yang atas sudah ditambah 10 maka hasil penjumlahannya dikurangi 10. Hasilnya sama dengan 9,40797. Nah, 97. Jadi dalam angka logaritma, untuk membuat angka ini jadi angka derajat, maka kita gunakan yang ini. Ini ada bintang 1, ini adalah hasilnya di bintang 1 ini. Kalau bintangnya 2, hasilnya untuk yang ini, untuk yang derajat ini. Hasilnya mel awal ya, mel awal. Caranya shift dulu, shift kemudian sin, shift lagi log. Nah, shift lagi log ya. Terus 9,47 ya ini. 407 terus 97 ya. 97 dikurangi 10. 10 ini sebagai basis angka. Ini tutup kurungnya berapa ini tadi? Kalau dalam kurungnya ini 1, 2, maka tutup kurungnya juga 2. Oh, bentar. 1, shift sin, oke, shift log, oke. Tutup kurungnya juga 2. Sama dengan 14 derajat, 49 menit, 24 detik. Nah, mile awalnya Syamali atau utara. Utara ini diambil dari burujnya Darajatun Syams. Kalau burujnya Hamlun, Surun, Jauzaun, Sarton, Asad itu untuk arah utara. Tapi kalau eh, selanjutnya Hamlun, Surun, Jauzaun, Sarton, Asad, Sumbulah. Nah, terus sama Mizan, Akrob, Kausun, Jadun, Dalwun, Hud itu yang untuk selatan. Seperti itu. Uh, ini maka mel awalnya adalah utara. Diambil dari patokannya yang tadi. Burujnya Darajatun Syams. Setelah dapat nilai mel awal, maka kemudian kita cari nilai dari ghoyah. Ghoyah. Ghoyah ini di sini. Nah, ghoyah. Ghoyah rumusnya mel awal ditambah dengan tamamul ardul balad. Tamamul ardul balad ini apa? Tamamul ardul balad ini adalah 90 dikurangi ardul baladnya atau 90 dikurangi lintang tempatnya. Lintang tempat Kediri seperti yang kita ketahui kemarin, 90 dikurangi dengan lintang Lirboyo, ini Lirboyo ya digunakan ya. Hasilnya 82, 10, 54. Karena lintang Lirboyo ini adalah lintangnya selatan, sedangkan mel awalnya ini adalah utara, maka berbeda, arahnya berbeda. Arahnya khilaf atau berbeda ya. Kalau berbeda, maka untuk mencari ghoyah, nah untuk mencari ghoyah, ini mel awal dikurangi dengan tamamul ardi untuk Lirboyo. Nah, jika berbeda, mel awal dikurangi tamamul ardi untuk Lirboyo. Nah, 14 derajat, kemudian 49 menit, terus 24 detik dikurangi 82 derajat. 10 menit, 54 detik. Hasilnya adalah min 67, 21, 30. Nah, ini diambil nilai yang 67, 21, 30 saja. Kalau di sini keterangan kitabnya di sini. Oke, selanjutnya ketika sudah dapat nilai ghoyah, kemudian kita cari nilainya adalah bu'dul kutur. Bu'dul kutur. Bu'dul kutur ini rumusnya logsin mel awal ditambah logsin ardul balad. Jadi logsin mel awal, ini ya mel awalnya tadi,
ditambah dengan log sin ardul balad. Ditambah ya. Cara menjadikannya sama, log sin-nya ditambah dengan 10. Kalau sudah dapat hasilnya seperti ini sama ini ditambahkan. Hasilnya kemudian dikurangi 10 karena yang atas ini ditambah, maka ini dikurangi 10. Oke. Dapat nilainya 8,54161. Kemudian dijadikan derajat dengan cara yang seperti tadi ya. Caranya sama semua, cuma diulang-ulang saja. Nah, terus begitu juga dengan yang asul mutlak. Asul mutlak ini rumusnya adalah log sin, asul mutlak ini ya. Log sin tamamul mel awal. Tamamul mel awal ini 90 dikurangi dengan mel awalnya. Sama log sin tamamul ardul balad, 90 dikurangi ardul baladnya. Biasanya kalau dalam kalkulator pakainya cos. Karena sin 90 min yang dicari ini sama dengan cosnya yang dicari atau mel awalnya gitu ya. Cara pencet kalkulatornya sama, log sin terus kemudian ditambahi 10 dapat hasil ini, ditambahkan dengan yang ini dikurangi 10 karena yang atas sudah ditambah. Dapat nilai 9,981124. Untuk menjadikannya satuan derajat maka pakai cara yang sama seperti tadi, dikurangi ya, sama seperti tadi. Dapat nilai asal mutlak. Setelah asal mutlak maka yang dicari adalah nisful fudlah. Nisful fudlah rumusnya log sin bu'dul kutur, yang ini hasilnya ini. Terus kemudian dikurangi log sin asal mutlak. Log sin bu'dul kutur, mana bu'dul kutur ini ya. Ini sudah dapat nilainya, maka tidak usah dicari lagi, tidak usah ini dijadikan ini. Terus yang ini juga, tarik ke sini saja. Dijumlahkan, dikurangi. Karena ini rumusnya dikurangi, maka yang ini dijumlahkan biar basis angkanya tetap 10. Nah, ditambahi 10 gitu ya. Tambahi 10 dapat angka yang. Untuk menjadikannya derajat, maka pakai cara yang sama seperti yang atas tadi, yaitu shift sin kemudian shift log. Angka yang logaritma ini dikurangi 10, kemudian sama dengan ditekan tombol derajat menit detik. Hasilnya 2457. 2 derajat 4 menit 57 detik. Lanjut. Baru sampai pembahasan nisfudlah ya. Ini kita cepeti biar bisa cepat selesai karena sudah lumayan lama. Terus langkah selanjutnya adalah menghitung dako ikut tamkiniyah. Dako ikut tamkiniyah ini diperoleh dari ini kok ada dua. Dako ikul ikhtilaf ditambah dengan dako ik nisful kutri. Dako ikul pertama dako ikul ikhtilaf. Ikhtilaf ini kalau bisa disamakan dengan refraksi, beda lihat. Ikhtilaful manzur sama nisful kutri. Nisful kutri ini adalah semi diameter. Ya. Jadi kaus dako ikul ikhtilaf ditambah dengan kaus dako ik nisful kutr. Nah, untuk mencari kaus dako ikul ikhtilaf pakai rumus yang ini dulu. Pertama kausnya nilainya 33 menit 30 detik dijadikan sin biasa. Ini tidak pakai log sin ya, tidak pakai log sin, tapi sin biasa ya, sin biasa. Karena ini penjumlahan saja, ini ditambahkan, tidak perlu pakai log. Yang perlu pakai log itu yang operasinya perkalian, karena untuk menyederhanakan. Ya. Sin 0 derajat 33 menit 30 detik ditambah dengan sin bu'dul kuturnya 1 derajat 59 menit 40 detik. Hasilnya adalah 2 derajat 33 menit 12 detik. Nah, kalau dalam kitab ini satu-satu, sin dulu dicari, sin yang kos dulu dicari, sin bu'dul kutur kemudian dicari. Lalu ditambahkan, tidak perlu dikurangi 10 karena bukan logaritma. Baru kemudian dicari shift sin-nya. Nah, shift sin-nya. Kalau sudah yang ini sama ini ditambahkan, dicari shift sin. Shift sin ini karena ini nilai dari hasil penjumlahan sin. 0,04455 tutup kurung sama dengan terus shift DMS atau pakai ini saja ya 23312 cukup seperti itu karena tidak pakai logaritma. Nah, terus kemudian 23312 ini disinkan
dilogsinkan ya. Ini pakai sin biasa, tapi kalau ini logsin, logaritma sinus. Karena nanti akan dikurangi dengan logsin juga yang asal mutlak. Nah, karena asalnya adalah ini, operasinya adalah pembagian. Disederhanakan dengan pengurangan pakai logaritma. Logsin ini hasilnya ini, terus kemudian logsin asal mutlak. Nah, asal mutlak ini 9,9 ini, tarik ke sini, dikurangi. Ini sama ini dikurangi, ditambahi 10 karena pakai logaritma. Terus hasilnya seperti ini dijadikan al-baqi derajat menit detik sama seperti yang atasnya tadi. Pakai shift sin, shift log, kemudian hasilnya ini dikurangi 10. Jadinya 2 derajat 39,58. Dikurangi dengan nisful fudlah. Ya, dikurangi dengan nisful fudlah. Langsung saja dikurangi ini hasilnya 0 derajat 35 menit 1 detik. Begitu pula dengan perhitungan untuk cos dakoik nisful kutur. Sama langkahnya, hanya cos yang awalnya ini saja yang berbeda. Kalau ini 33 menit, 30 detik, tapi kalau yang ini 15 menit saja. Oke. Setelah dapat cos dakoik nisful kutur, ditambahkan dengan cos dakoik ikhtilaf. Hasilnya cos dakoik tamkiniyah. Dakoik tamkiniyah. Oke. Setelah dapat nilai cos dakoik tamkiniyah, baru kemudian kita hitung waktu-waktu sholatnya. Ya. Waktu sholat ini perhitungan waktu sholat di mana-mana, baik itu pakai rumus yang kalkulator seperti yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya, video yang lalu, yang sudah lama banget. Inti rumusnya adalah mencari sudut waktunya. Sudut waktu. Nah, kalau dalam kitab ini sudut waktu dibahasakan dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau pakai waktu maghrib sama tulu syams, ini pakainya bahasa nisfu qausin nahar. Untuk mencari nisfu qausin nahar, 90 dikurangi nisful fudlah yang tadi. Nah, hasilnya nisfu qausin nahar yang hakiki. Ditambahkan dengan dakoik tamkiniyah, jadinya dakoik tamkiniyah ini nisfu qausin nahar yang mar'i. Dakoik tamkiniyah ini koreksi mar'i. Terus ditambahi dengan ikhtilaful ufuk atau kalau dalam bahasa yang kontemporer dip. Dip itu ya 1,76 dikali akar tinggi tempatnya dibagi dengan 60. Cara ngitungnya 1,76 dikali dengan akar 76 per 60. Kurung dulu bagi 60. 0, 15, 21. Oke, seperti itu ya. Jadinya waktu maghrib. Nah, 12 terus kemudian untuk mencari waktu terbit tinggal 12 dikurangi waktu maghrib ini jadilah waktu terbit dalam dalam waktu waktu istiwa. Oke. Dapat waktu maghrib sama waktu terbit. Nah, lanjut kemudian oh ya, sebelumnya kita hitung kalau yang ini nisfu qausin nahar yang mar'i, kita cari nisfu qausil lail, kebalikannya. Sama seperti mencari waktu maghrib dan juga waktu terbit, kebalikannya juga. Kalau ini karena satuannya adalah waktu, pengurangannya adalah 12 dikurangi waktunya. Kalau ini satuannya sudut, maka pengurangannya adalah 180. 180 dikurangi dengan nisfu qausin nahar mar'i, jadinya nisfu qausil lail yang mar'i. Setelah dapat ini nanti kita gunakan untuk perhitungan waktu sholat yang lainnya. Lanjut kemudian waktu asar. Waktu asar pertama yang dicari adalah tinggi asar terlebih dahulu. Tinggi asar ini pakai goyah yang kita hitung pada perhitungan yang lalu tadi. Pakai goyah, nah ini ya, setelah menghitung mil awal tadi. Pakai goyah, goyahnya tadi 67,21. Yang ini ya. Oke, ini 67,21,30. 67,21,30 ini dijadikan 1 per tan. 1 per tan, 67,21,30 hasilnya ini. Sama mutil ya. Terus komah ini 45. Mengapa 45? Karena kalau ditankan atau di 1 per tan hasilnya adalah 1. Nah, tinggi matahari waktu asar itu kan 1 kali panjang bayangan plus panjang bayangan ketika waktu zuhur. Nah, untuk menggambarkan 1 itu pakai 45 komahnya. Dapatnya ketika sudah dijumlahkan, kemudian dijadikan derajat lagi, irtifaknya asar,
35 derajat, 12 menit, 33 detik. Pakai cara yang ini. Ini ditambah dengan ini. Terus di shiftan 1 per ya. Terus kemudian tan asar, kok tan asar? Irtifaul asar ditambah dengan bu'dul kutur. Bu'dul kutur sin biasa ya, sin irtifa asar ditambah dengan sin irtifa bu'dul kutur. Kalau itu ikhtilaf. Karena ini adalah berbeda antara arah lintang tempatnya sama arah deklinasinya. Kalau sama maka ditambahkan. Dikurangi ya, dikurangi. Ini dijumlahkan karena beda. Kalau sama maka dikurangi. Terus hasilnya adalah asal mu'adal. Nah, sudah ditambahkan, dijadikan lagi derajat pakai rumus yang ini. Asal mu'adal. Terus asal mu'adal diloksinkan. Loksin, kemudian begitu juga asal mutlak diloksinkan. Loksin asal mu'adal dikurangi loksin asal mutlak. Ditambah 10 karena ini pengurangan. Hasilnya ini kemudian dijadikan derajat pakai rumus sipsin siplok. Ya. Jadinya adalah tamamu fadlul dair. Fadlul dair ini sudut apa ya? Kebalikannya fadlul dair. Kalau fadlul dair itu yang dihitung dari atas, dari atas sampai ke bawah itu 90. Tapi kalau tamamu fadlul dair itu yang dari bawah ke atas seperti ini. Untuk menjadi fadlul dair maka dikurangi dengan 90. Hasilnya fadlul dairnya 50, 19, 52. Untuk menghitung waktu asar, fadlul dair atau sudut waktu ini dibagi dengan 15. 50 derajat, 19 menit, kemudian 52 detik dibagi 15. Sama dengan jam 3 lebih 21 lebih 20 waktu istiwa. Dapat waktu asar. Untuk perhitungan waktu isya dan juga waktu subuh, ini pakainya tidak fadlul dair, tapi pakainya di sini istilahnya adalah roksul wakti. Ya, roksul wakti. Tapi ya konsepnya hampir sama. Nilainya hampir sama, yang dimaksud adalah fadlul dair tadi. Perhitungannya tidak berbeda jauh. Kalau di sini, kalau yang asar tadi, irtifaknya dicari, sebagaimana perhitungan sholat yang kontemporer juga. Nanti kalau waktu yang untuk isya sama subuh sudah ditentukan. Untuk isya ini pakai inkhifatnya, kerendahan ufuknya 17. Yang subuh pakainya 19. 17 ini kemudian diloksinkan, dikurangi dengan loksin asal mutlak, jadinya bagi. Ini kemudian dijadikan derajat menit detik, jadinya seperti ini. Sama. Ya. Tata-caranya sama, cuma diulang-ulang saja. Ini perhitungan waktu sholat seperti itu. Terus yang bagi ini kemudian disinkan. Ya, disinkan. Ini sin biasa. Ini kan rumusnya loksin, tapi karena ini sin biasa. Terus dikurangi dengan nisful fudlah ketika ikhtilaf. Jadi kaidah-kaidahnya berbeda. Tidak selalu kalau ikhtilaf itu dikurangi, tidak, tergantung perhitungannya. Kalau yang ini, kalau antara irtifak dengan bu'dul kutur itu ditambah. Tapi kalau antara nisful fudlah sama sama bagi ini dikurangi. Oke, dikurangi dijadikan derajat menit detik, hasilnya makanan. Oke. Terus ditambahkan dengan nisful fudlah, jadinya kalau ikhtilaf ya ditambahkan, tapi kalau ittifaq dikurangi, hasilnya hisatu safak. Hisatu safak ini kemudian ditambahkan dengan nisfu qausin nahar mar'i, jadinya roksul waktul isya. Roksul waktul isya ini konsepnya mirip sama dengan fadlul dair, dibagi dengan 15, hasilnya adalah waktu isya. Begitu juga yang subuh juga demikian. Rumusnya sama, hanya saja di sininya yang berbeda. Kalau yang tadi ditambah, hisatu safak ditambah dengan nisfu qausin nahar. Kalau yang subuh, hisatul fajr dikurangi dengan nisfu qausin lail. Dapat roksul waktu subuh. Oke, itu terkait dengan waktu subuh. Dibagi 15 dapat waktu subuh. Untuk waktu imsak seperti biasanya ditambahi 10 menit. Jadi jarak antara waktu isya dengan waktu subuh itu 10 menit. Lanjut waktu duha. Waktu duha ini perhitungannya sama dengan waktu asar. Ya.
Tidak mencari roksul waktu, tapi mencari fadlu dairnya. Fadlu dair. Kalau yang asar tadi, irtifaknya dicari dulu, tapi kalau yang duha langsung ditentukan, yaitu 4 derajat 30 menit. 4 derajat 30 menit. Ditambah dengan budul kutur jadinya kalau istilah ya, tapi kalau itifak dikurangi jadinya asal muadal kemudian dikurangi asal mutak jadinya tama mufadrul dair. Nah, tama mufadrul dair maka dihitung dari yang bawah. Tidak perlu ditambahi 90, nanti ditambahi 6 saja. Ya. Jadi tama mufadrul dair ini dibagi 15 dibagi 15 ya, ditambah 6. Jadinya waktu duha. Atau bisa juga ditambah 90 terus dibagi 15 sama saja ya. Hasilnya 6 pukul 6 27 lebih 10 detik dalam satuan waktu istiwa. Kalau merubah jadi waktu WIB bagaimana? Pakai rumus yang ini. Nah, di sini ada. Ini waktu istiwanya dikurangi equation of time, tambahi koreksi bujur tempatnya, jadinya waktu WIB. Oke, itu tadi terkait dengan perhitungan menggunakan eh, kalender Hijriah. Selanjutnya menggunakan kalender Masehi. Kalender Masehi ini sama dan ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Yang linknya ada di sini, di atas ini ya. Linknya bisa diklik di situ. Sama intinya yaitu mencari sudut waktu atau fadlul dair atau roksul waktu. Kalau di sini rumus sudut waktunya ini pakai sin cos min lintang tempat kali tan deklinasi plus sin h irtifaknya asar dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Semuanya sama. Yang membedakan hanya irtifaknya saja. Irtifaknya saja. Kalau waktu zuhur kan khusus ya. Kalau waktu zuhur yang waktu istiwa tadi tidak dihitung karena waktu zuhur jam 12. Tapi kalau yang waktu WIB dihitung pakai koreksi untuk jadi WIB, waktu daerah. Waktu maghrib juga sama, hanya tinggi mataharinya saja yang berbeda. Rumusnya sama, terus kemudian waktu apa ini isya juga sama. Nah, sama. Ini mencari ketinggian asar ya, ketinggian asar. Shiftan 1/, ini P ini adalah lintang tempatnya, terus kemudian min 20 di deklinasi. Oh ya, deklinasi sama equation of time perata waktu ini diambil dari tabel yang ada pada halaman mulai 84. Jadi di sini sudah detil per hari, ya, per hari. Kalau yang ephemeris kan per jam, tapi kalau ini per hari. Ini bisa digunakan untuk perhitungan waktu sholat. Nah, cara pencet kalkulatornya sama seperti pembahasan pada video yang ada linknya ada di atas tadi. Oke, eh, itu saja untuk perhitungan terkait dengan waktu-waktu sholat. Ya, perhitungan terkait dengan awal waktu sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Videonya lumayan panjang ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.